Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membagi waktu keseharian kita, maka kita akan dapati waktu kita menjadi 4. Pagi, siang, sore, dan malam. Pagi adalah waktu kita untuk menuju ke siang, atau awal atau pintu untuk menuju ke siang. Sedangkan sore adalah pintu awal untuk menuju ke malam hari. Sadar atau tidak, seringkali masalah yang kita hadapi terjadi bukan pada waktu pagi ataupun sore hari. Namun sering sekali masalah yang kita terjadi di waktu siang ataupun malam. Karena tidak mungkin ketika kita bangun tidur pagi hari langsung mendapatkan masalah. Tidak. Masalah yang sering kita alami, yang sering kita hadapi justru sering di waktu siang ataupun malam. Dan kalau kita cermati, hal ini terjadi, yaitu kita sering mendapati masalah di siang ataupun malam karena kita tidak memulai waktu pagi kita, waktu sore kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di waktu pagi dan di waktu sore untuk banyak berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian di waktu pagi dan sore hari. Nah, manakala seorang berzikir di pagi dan sore hari, maka dia itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi masalah-masalah di siang dan di malam hari. Karena sejatinya orang yang berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup. Dan sejatinya orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah sejatinya seperti mayat yang berjalan di atas muka bumi ini. Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurunallah wal ladzi la yadhkurunallah mithlul hayyi wal mayyit." Atau kama qala. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan mati. Orang yang hidup dia akan mampu memecahkan masalah. Orang yang hidup dia akan mampu mencari solusi. Tapi orang yang mati, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah tidak mungkin untuk bisa mencari solusi. Maka sangat pantas bila mana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa berzikir di siang ataupun di sore hari. Dan Allah memuji orang-orang yang senantiasa berzikir dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memuji orang-orang yang berzikir dalam setiap keadaan. Walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah memuji orang-orang yang mengingatnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan berbaring. Mereka lah sejatinya orang-orang yang hidup, orang-orang yang nantinya akan mampu memecahkan masalah di siang ataupun di malam hari. Karena mereka memulai aktivitas mereka di waktu pagi dengan sore dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikir. Dan di antara zikir yang dianjurkan untuk kita baca di waktu pagi dan sore adalah dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ah marrah." Kata Nabi, barang siapa yang membaca zikir ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, pahalanya kana adl asyar riqab. Pahala yang akan disiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang berzikir ini sebanyak 100 kali, kanat lahu adl asyar riqab, disamakan dengan pahala orang-orang yang berinfak dengan memerdekakan 100 budak. Taruhlah satu budak harganya 50 juta. Dikali 100 berarti 50 juta dikali 100. Itulah pahala yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali. Kemudian kata Nabi, wa kutibat lahu mi'ah hasanah. Barang siapa yang membaca zikir ini 100 kali, Allah akan tuliskan untuknya 100 kebaikan. Dan satu kebaikan Allah akan lipatkan menjadi 10 kali lipat. Artinya Allah akan menuliskan, Allah akan memberikan orang-orang yang senantiasa berzikir dengan zikir ini sebanyak 100 kali, minimal adalah 1000 kebaikan. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ah marrah, dalam sehari 100 kali, muhiyat anhu mi'ah sayyi'ah, akan Allah hapus, Allah akan menghilangkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya sebanyak 100 dosa ataupun 100 kesalahan. Tidak ada gading yang tidak retak. Seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti pernah melakukan kesalahan. Dan zikir ini adalah zikir terbaik atau di antara zikir terbaik untuk bagi kita menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena barang siapa yang membaca zikir ini dalam 100 kali, Allah akan hapuskan 100 keburukan, 100 dosa dan 100 kemaksiatan yang dia lakukan. Dan banyak sekali faidah-faidah yang bisa didapatkan dari membaca azkar ini. Maka mari di bulan suci Ramadan semacam ini kita perbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir yang tadi disebutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena barang siapa yang membaca ini tadi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berinfak dengan memerdekakan 100 budak, 10 budak. Kemudian dia akan mendapatkan kebaikan 100 kebaikan dan akan dihapuskan 100 kesalahan. Kemudian kata Nabi SAW, akan dijaga harinya dari pagi sampai sore hari. Jadi barang siapa yang membaca zikir ini sehari 100 kali, maka kelak dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin, setan dan yang lainnya. Jadi manakala kita kepengin hidup aman, jauh dari jin, jauh dari setan, jauh dari kerusakan, bukan dengan jimat, melainkan dengan zikir ini. Suatu ketika ada seorang ulama meruqyah seorang yang kesurupan jin. Terjadilah dialog antara syekh dengan orang yang kesurupan. Kita tahu kalau orang yang kesurupan yang berbicara sejatinya adalah jin melalui lisan orang yang disurupi tadi. Terjadilah dialog. Kata syekh atau kata ulama tadi kepada jin, ya ibadallah, ukhruj min ibadillah hadha. Wahai adu Allah, ya adu Allah, ukhruj min ibadillah hadha.
Wahai musuh Allah, keluarlah kamu dari hamba Allah ini. Kata jin tadi, baik, saya akan keluar dari tubuh hamba Allah ini, tapi saya punya satu syarat. Kata saya, baik, apa syaratnya? Syaratnya saya bisa masuk ke dalam tubuh kamu, wahai syekh. Kata saya, silakan, tafadhal. Maka orang yang kesurupan tadi pun sembuh. Sembuh seperti biasa, normal. Namun anehnya, beberapa menit berikutnya masuk lagi jin ke dalam tubuhnya tadi. Kemudian jin terjadi dialog dengan syekh lagi. Syekh mengatakan, ya aduwallah, wahai musuh Allah, bukankah kamu tadi berkata akan keluar dari hamba Allah ini dan akan masuk ke dalam tubuh saya? Kemudian jawabannya jin, betul. Saya sudah keluar dari hamba Allah ini, tapi saya tidak bisa masuk ke dalam tubuhmu, wahai syekh. Karena tubuhmu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa menyebabkan kita dilindungi oleh Allah adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang dianjurkan untuk kita baca di pagi dan sore hari adalah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di bulan suci Ramadan semacam ini, mari kita berbanyak zikir kepada Allah sehingga kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan perlindungan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.